Jadi gajah itu memang, tapi sekali lagi kepandian itu dan kekuatannya itu bukan untuk menjadi terdepan, tidak seperti harimau. Tetapi sekedar menjadi tunggangan. Itu tunggangannya panglima, tunggangannya raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa kembali dengan saya Miftah Yusupati dari Lira News Channel. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Joko Sumbeno. Saya tahu beliau adalah pemerhati masalah-masalah sejarah. Pak Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kemarin menggelar hajat ya Pak ya, semacam kongres ya, yang akhirnya mendudukkan Kaisang Bin Jokowi. Nah, yang menarik ya Pak, bunga mawar itu telah berubah menjadi gajah. Ya. Apa pesannya Bapak tangkap dari perubahan logo itu? Ya, pesannya semula PSI itu kan membela minoritas, terutama membela hak perempuan. Ya, waktu saya mendengar minoritas dibela, kalau memang mayoritas itu menyakiti atau menyingkirkan atau menjauhi, tapi ternyata sebenarnya enggak, itu historis. Karena mayoritas di Indonesia itu, katakanlah apakah itu suku Jawa, apakah itu Islam, itu selalu bisa mengayomi, melingkupi dan ya tidak ada masalah seperti di negara-negara Barat abad pertengahan lah katakanlah misalnya, atau di Timur Tengah. Pertama, yang kedua memang dia ingin membuang kesan bahwa mawar di tangan kiri itu kan simbol kiri, simbol sosial demokrat. Dan di Soski ya dalamnya. Ya, kan ada sosialis kiri, ada sosialis kanan. Ya, kalau sosialis kanan itu Sahril CS, Pak Sumitro yang kemarin disebut-sebut Pak Prabowo secara emosional bahwa kata itu dipakai oleh PSI meskipun artinya beda. Kalau PSI yang satu, Partai Sosialis, itu Amir Syarifuddin yang mulai tahun 1930 sudah menjadi kader PKI di bawah tanah. Dan dia pernah di bawah arahan Van der Plas. Itu dapat uang sekian dan kemudian ditangkap oleh Jepang atas uluran tangan, uluran pendekatan yang dilakukan pendekatan politik oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Amir Syarifuddin selamat. Kembali pada soal mawar, karena kesannya perempuan, membela minoritas, feminim. Kemudian dia juga dikesankan kiri gitu ya. Itu ingin merubah bahwa ya menjadi simbolnya sekarang yang katanya gajah. Tapi saya juga heran kok gajah warnanya belang ya, gajah belang. Gajah belang. Ya kalau PD itu kan ya memang merah, sapi itu ya begitu warnanya, merah, hitam lah ya, kerbau sapi itu. Jadi sewarna, kemudian kalau moncong putih memang sapi itu kalau diperhatikan memang congornya, moncongnya itu memang begitu. Keputih-putihan, apalagi kalau dia lagi marah berbusa-busa itu. Ya kalau marah tentunya matanya memerah gitu. Nah kalau ini enggak, kepalanya itu sudah dari awal dikasih merah pokoknya merah hitam, dan di latar belakang putih. Itu kan trilogi warna. Kalau di kalangan orang Batak sana itu memang itu warna ya itu warna mereka gitu loh.
Itu warna yang secara adat memang warna itu warna watak. Merah berani, putih suci, hitam itu tenang berwibawa dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi harus diingat, gajah itu hanya sekedar tumpahan. Gajah itu sekedar hanya menjadi tunggangan. Nah, sekarang siapa yang nunggangi kan sudah jelas. Siapa yang nunggangi? Artinya kaum muda ini ditunggangi orang tua. Jadi dia itu beda sama sapi yang bisa untuk membajak sawah. Ya itu ya sapi, banteng, kerbau itu kan satu jenis beda spesies saja. Itu jadi ya memang kecenderungan untuk menggunakan hewan itu kan menunjukkan bahwa masyarakat masih agraris. Ya, latar belakangnya kan itu. Dan memang itu mengingatkan begitu gajah itu ada dilahirkan di Solo di Kongres PSI pertama. Itu kan saya memang daerah Solo dan sekitarnya itu kalau saya masih kecil itu dibawa ke Kebon Rojo. Dibawanya nggak kemana-mana dulu ke kebun ke kandang gajah itu. Kita orang tua kita membawa pisang ya kesukaan mereka kan pisang atau sekarang semangka atau kelapa. Pisang beberapa sisir gitu. Terus nanti sama pawangnya itu kita dikasih tai gajah dikasih di sini. Maksudnya biar pinter gitu. Biar pinter. Ya itu dalam praktek ritual orang Jawa ya begitu. Jadi gajah itu memang. Tapi sekali lagi kepandian itu dan kekuatannya itu bukan untuk menjadi terdepan, tidak seperti harimau. Tetapi sekedar menjadi tunggangan. Itu tunggangannya panglima, tunggangannya raja. Seperti bapaknya Sunan Kalijogo Raden Mas Said itu kan panglima tentara gajahnya Majapahit. Namanya ya Bupati Wilatikta itu yang di Tuban. Tuban dan gajah. Kalau yang hebat itu gajahnya malah putih, bukan hitam kepalanya merah. Mungkin gajah agak bodoh gitu. Nyari gajah putih nggak ada ya, adanya itu gajah merah ya gajah belang. Memang nama-nama tokoh di Jawa itu juga sering menggunakan binatang. Oh iya betul. Ya, seperti contoh Gajah Mada. Ya Kebu Ijo. Ada lagi bapaknya Joko Tingkir namanya Kebu Kenongo. Lembu Suro. Maheso Jenar. Jenar itu kuning. Ya. Maheso itu sapi. Maheso. Ya memang ini jadi pendekatannya itu Jawani gitu kayaknya. Ya pendekatan memihak kepada kalau orang sekarang bilang kearifan lokal. Kan gajah itu dulu kan ya sekarang kan di Sumatera masih ada. Jadi Jawa, Sumatera, kemudian Thailand itu naik kan ada. Kalau gajah nggak mungkin ada di Indonesia Timur, di Kalimantan juga nggak ada. Itu memang di Jawa Dwipa dan Swarna Dwipa. Gajah menjadi andalan untuk angkut itu jadi kan ada di Quran juga kan di Islam juga tentara gajah gitu. Tahun gajah. Abraha. Itu panglimanya pakai gajah. Ada juga Al-Baqarah. Ya, jadi gajah adalah hewan yang hasil mutasi dari mastodon hewan kuno. Yang kemudian dipakai sebagai simbol. Simbol itu boleh saja, itu kan simbol itu kan suatu visi. Apa yang dipandang dengan mengambil sebagai simbol identifikasi, mengokohkan entitas. Lu aku inilah golongan itu, golongan cerdas, golongan. Gajah, Pak, itu memiliki daya ingat yang luar biasa. Dan mereka itu tidak pernah melupakan peristiwa-peristiwa pahit
yang dijalani hidupnya. Misalnya contoh, tempatnya atau hutannya tiba-tiba diubah sama Ya, masyarakat, dijadikan sawah, itu dia ingat betul, dan dia sewaktu-waktu ketika dia merasa kuat, dia akan datang dan mengobrak-abrik tempat-tempat itu. ya. Nah, itu sebabnya ada yang menghubungkan, Pak. Apakah ini PSI ini ingin menjelma sebagai gajah ya, untuk melakukan dendam PKI zaman dulu? Ada yang bilang gitu, Pak. Ya kita kan tahu ya perjalanannya politik Jokowi, dan tentu orang-orang sekitar Jokowi. Kan banyak teman-teman itu yang baik genealogis maupun biologis, genealogis atau biologis dan ideologis. Jadi kan ada juga yang karena keterikatan darah, jadi orang tua, mbah saya, kan keterikatan dengan sebuah paham, kemudian dalam struktur yang menjadi partai gitu ya. Itu kan rata-rata yang anak-anak yang sekarang di PAN, di PKS, siapa itu kan juga memang dulu mbahnya Masumi. Ya. Gitu. Sebagian juga menyebar lah. Ya. Jadi itu biologis, jadi ya, orang juga tentu bangga dengan silsilahnya, ya, silsilah dan sejarah yang pernah ditempuh. Itu genealogis, itu biologis. Nah, ideologis karena dia menemukan suatu lingkungan, dia belajar, katakanlah seperti Bung Karno, dia bisa ngomong Marxisme, nasionalisme Islam, nasional Islam dan Marxisme. Dia belajar, dia membaca seperti bagaimana ajaran kemanusiaan itu, Samincu itu kan, tetapi tetap harus mendasarkan, membumi pada kebangsaan. Tapi kebangsaan, kata Bung Karno, nasionalismeku adalah kemanusiaan. My nationalism is humanity. Jadi saya tidak menjadi Islam internasional yang melupakan akarnya, dia sebagai bangsa, dan dia juga belajar Islam. Terutama dia ketika dibuang ke Inde dan kemudian ke Bengkulu segala macam, dan dia juga jangan dilupakan bahwa dia juga bukan saja kenal dengan paham itu begitu saja, bukan saja membaca, dia punya guru Mr. Bergsma itu ketika di HBS. Dan dia mengamati bagaimana pergaulannya Cokroaminoto dengan semua orang di situ banyak, semuanya satu untuk bagaimana melawan Belanda. Itu kan waktu itu kan semua paham bersatu. Ya. Dari situ itulah yang kemudian dianut oleh anak-anak muda ini. Ya, yang bagaimana seorang Rocky Gerung pernah ngomong, Rewang sudah nggak percaya sama Jokowi. Itu kan berarti ada perjalanan, ada lingkup, ada suasana, ada interaksi dengan Rewang. Persoalannya dia mungkin, ini orang mungkin kreatif. Saya tidak ini, tapi saya mau memodifikasi, mengimitasi sehingga ada baru. Jadi gajah ini jangan disamakan dengan Warik begitu saja ya. Tetapi dia punya jejak bahwa dengan berpartai ini dia bisa mempunyai dignity, kebanggaan, mempunyai bahwa saya yang dulu gitu, sekarang saya juga bisa berkuasa. Ada seorang anggota DPR itu, ayahnya itu ya PTI gitu ya, tangkap, tapi dia di DPR itu nggak pernah menerima gaji, dia bangga menjadi DPR. Pencapaian politik itu kan bukan sekedar seperti orang dapat gaji kemudian proyek, tidak semua orang. Ada orang itu nggak mau menerima gaji, selama jadi anggota DPR itu nggak pernah menerima gaji, nggak mau menggunakan uang-uang itu. Dia sudah memperoleh kebahagiaan. Seperti kasus di Boyolali, orang bisa sampai keluar sampai 3M, 5M hanya karena dia ingin menghalangi
PDIP yang pengen jadi bupati lagi kan. Itu kan ternyata berhasil. Jadi heran, 34 kursi tetapi kalah dengan yang hanya 16 kursi. Dan itu harus disatukan. Padahal semula kalau dia ini nggak keluar, itu kan sebenarnya di sana itu pengennya 43 kursi. Sehingga nanti lawan kota kosong, mirip. Nggak ada partai yang bisa mencalonkan kan minimal kan 10 kursi itu. Itu kisah itu artinya bisa terjadi di lokal. Nah, Jokowi rupanya ya, karena kan kita tahu waktu dia jadi itu siapa yang didik, siapa yang mengharapkan, siapa yang membiayai. Waktu itu kan tidak semua orang suka terhadap Islam politik. Pakai yang anak katanya agama kok pakai politik. Ya selain Islam ya, kadang sama-sama agama wahyu. Itu yang betul-betul bangsa, agama, bahasa Yahudi. Ya. Kemudian gereja ini kan mengalami perpecahan. Jadi istilah sekulerisme kemudian bahwa pedang itu urusannya kaisar, urusan Tuhan adalah apa namanya gereja. Ya gereja. Itu paham sekuler. Islam tidak mengenal soal sekuler, pemisahan begitu. Bahwa apapun yang dalam dunia itu adalah membuka jejak, memberikan bekal, bagaimana dia mempersiapkan ke sana. Bukan itu dipisahkan. Jadi setiap kata kita, setiap langkah kita, pikiran kita, gerakan kita itu memang harus beraspek itu. Jadi kalau kadang-kadang udah tua, mikir akhirat loh. Di dunia kalau kita berbuat baik, sholat dan segala macam, itu pasti beraspek dua itu. Ya. Tidak bisa terus, loh, kok begitu bicara mau mikir akhirat itu pertama ya apa tidak sesuai dengan cara berpikirnya. Islam itu selalu bahasanya itu dialektis, jadi bahasa Arab sendiri, Arab itu kan bahasa yang memantul. Jadi setiap gerakan harus bersumber dua itu, berkutub dunia akhirat, malam siang, ya dah. Lagi perempuan, langit bumi kan gitu, sama wati wal ard, segala macam itu. Jadi, nah ini golongan-golongan ini, wah ini kalau Islam bahaya. Mereka mendirikan, kalau mendirikan yang agama tetapi bukan Islam itu kan terlalu lemah. Dan kemarin waktu reformasi awal kan bagaimana ada beberapa partai yang itu ya, itu kan juga ternyata nggak punya kursi. Ya. Nah, hasilnya terlalu minim. Oke, Pak. Kalau memang ya anak-anak muda ini benar sebagai pelanjut PKI zaman dulu, kenapa mereka tidak menggunakan palu arit sebagai simbol? Kenapa harus gajah itu? Ya, pertama kan mawar dulu. Kenapa mawar ya, gajah? Itu kan memang Indonesia ini PKI begitu saja lahir. Enggak, lahirnya kan pertama Sosial Demokrat. Hans Naifliet itu, jadi Hans Naifliet itu kalau oleh sementara pengamat sering banyak, itu apa namanya menyusup, bukan ya mungkin istilah itu nggak salah, tapi memang itu sudah bagian dari perjuangan mereka, in blok, perjuangan di dalam blok, ada yang di sini, ada yang di sana. Yang di sana itu untuk kepentingan di sini. Makanya ketika dia hanya anggotanya sedikit, maka dia deketi Cokro Aminoto. Ayo bergabung kan, kita sama-sama nggak senang sama kolonialis itu segala macam itu. Tidak aneh kalau kita buka-buka foto-foto lama, itu bendera SI dan palu arit itu jadi satu. Memang dulu orang bisa menjadi anggota Sosial Demokrat, anggota kemudian PKI lahir tahun 20. Itu ada bendera itu sebelah kirinya PKI, palu arit itu sebenarnya bulan bintangnya SI. Hanya ketika tahun 2003 itulah kemudian disiplin partai dijalankan oleh trio yang namanya Kiai Farudin, muridnya Kiai Dahlan, Agus Salim dan Suryo Pranoto. Yang PKI, yang Islam. Nah di situ SI menurun karena memang di kelas bawah itu memang, jadi itu kemudian
menjadi poros Semarang dan poros Jogja. Poros Semarang dikendalikan oleh komunis, Maun ini dan teman-temannya Darsono, Alimin. Di sini adalah Dahlan, siapa itu Farudin, Kiai bukan Pak Air ya, Kiai Farudin, Bapak persnya Muhammadiyah, Suryo Pranoto itu adiknya Ki Hajar Dewantoro, itu Raja Mogok, ketua serikat gula. Jadi PKI hanya bisa menguasai serikat buruh kereta api dan tentu PTT. Kalau yang Islam sementara waktu itu menguasai gula dan pegadaian. Ini dikuasai oleh ini. Nah, karena Muhammadiyah juga nggak sabar, orang-orang ini nggak bisa mendiamkan, dia juga harus meniru gaya mereka. Maka lahirlah seorang Muhammadiyah yang ya revolusioner seperti kayak Farudin. Dugaan Bapak kenapa mereka tidak menggunakan simbol Paluarit? Ya itu kan taktis saja. Apa merugikan kalau itu dipakai? Ya mungkin dia juga melihat peta politik internasional ya, bagaimana revolusi Bolshevik 1917 yang ternyata hanya berumur 70 tahun, 1997 gitu ya, bukan 97, 889 kan ada Perestroika Glasnost itu, kan sudah mulai Gorbachev itu, ya. Itu kan sudah mulai runtuh. Kemudian Soviet kan namanya lembaga perlawanan. Mereka ini sudah Rusia bubar, komunis dianggapnya sudah nggak ada. Gitu lah. Tetapi ingat bahwa komunis di sana itu dalam perkembangannya bersaing dengan komunis Cina yang tidak setuju dengan revolusinya Stalin. Gitu. Ya karena mengalami perpecahan dengan garis Trotsky dan garis Stalin. Di sini ada Mao yang menggerakkan PKI Indonesia ini berani berontak. Itu bukan Soviet, bukan Rusia, tetapi Cina. Dan Cina sekarang secara politik itu masih pakai partai komunis semata-mata untuk mengendalikan, menyatukan supaya nggak pecah dalam hal pengendalian politik pemerintahan. Tetapi ekonominya, seperti Deng bilang, nggak penting tikus itu hitam atau putih, yang penting bisa kucing itu hitam atau putih. Vietnam juga masih ini kalau Cina kok Vietnam itu ke Rusia, Kuba masih. Jadi mereka ada modifikasi, ada merevisi, tetapi semangatnya adalah semangat ya apa ya, kan mutasi ideologi. Jadi apa yang dipikirkan oleh komunis sekarang ini tentu berbeda dengan komunisnya ya abad 20. Ya, abad 21 itu kan. Bapak pernah nggak berpikir bahwa gajah ini bisa jadi Paluarit nanti? Ya semua simbol yang mereka pakai ini, kan kita tahu bahwa simbol itu kan dibikin oleh kelompok-kelompok, ya. Mereka itu loh, yang sekarang ada di sini. Iya. Itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Dan itu menguntungkan. Bukankah PKI itu nomor 4 terbesar partai di Indonesia waktu itu? Ya, yang kan kita melihat dalam perkembangan sekarang ini ya. Mungkin pendapat saya itu out of date ya. Walah ngomong apa ideologi yang sekarang ini uang. Gitu. Tetapi ingat, Anda boleh aja 1.000 triliun guyurkan di Jawa Tengah. Katakanlah Islam bersatu. Kalau dulu Masumi PKB. Masumi dan NU di Jawa Tengah itu disatukan. Itu masih kalah dengan yang nasionalis yang merah ini, semuanya pakai merah, PNI dan ini. PKI. Ya mereka itu 6 juta, Masumi hanya 800 sekian, ditambah NU itu 1.200.000. PKI menang Jawa Tengah. Oh menang. Iya. Jawa Tengah itu PKI itu nomor 2. Nomor 1. Itu tahun 57. Iya. Tahun 57. Dulu kan pemilu itu Desember, pokoknya 1955 ya. Ya bulan-bulan Oktober apa itu PNI nomor 1. Ya kan? Yang nomor 2 PKI.
nomor 3 NU. Tapi Masyumi memang nomor 4 tapi jauh, hanya sekitar 10%-an. Nah, 57 itu pemilu untuk konstituante, 55 tadi sama DPR. Yang DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota itu 50 Juli tahun 1957. Itu PKI menang. PMI marah-marah. Wah, merasa dikibulin. Jadi marahnya PNI dulu itu saya bayangkan seperti marahnya PDIP sekarang. Itu. Wah, cuman kemarin PSI terlalu lemah, dia hanya menang ya bukan menang, hanya 4%-nya kecil, nggak sampai 5% di Solo dan Semarang. Itu. Kalau yang seluruh Indonesia kan dia hanya 2,8. 3,8. Oh iya, pokoknya di bawah 4, nggak sampai 3,8. Itu pun salah, dapat laporan dari Madiun dari mana, itu pokoknya suara yang kosong coblosi PSI ya. Bagaimana orang Kaisang itu 3 hari kemudian jadi ketua dan dikasih 3 bulan, yang kerja bapaknya, dia cuma gaya-gayaan doang. Tahu pidatonya juga model gitu. Dia disuruh ngomong apa? Oke Pak Joko ya, saya lanjutkan tulisan Bapak ini saya baca. Biar mimpi sebesar gajah, PSI tetap di bawah ketiak Jokowi. Ini dimuat di liranews.com pada hari Selasa 22 Juli 2025. Logo berbasis hewan dan tanaman rupanya kian menarik bagi partai politik. Sebutlah PDIP dengan banteng yang sedikit berubah setelah reformasi dengan banteng moncong putih. Rival namanya adalah Golkar dengan logo pohon beringin. 2 partai yang lahir setelah reformasi menggunakan burung sebagai logo, yaitu Nasdem dan Gerindra. Paling gres tentu saja Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang baru saja mengubah bentuk logo dari sebelumnya mawar menjadi gajah. Ya, gajah PSI menambah deretan hewan yang menjadi basis gambar logo partai politik di Indonesia. Logo dalam bentuk gambar atau tulisan mencerminkan visi dan misi partai. Logo gajah PSI yang sebelumnya mawar merah di tangan kiri ingin menampilkan suatu entitas politik dengan identifikasi baru, kuat dan cerdas. Begitulah harapannya. Mesti kurang menarik partai politik berbasis masa agama, Islam maupun yang lain untuk dijadikan logo. Hewan pernah simbol penggiringan opini oleh PKI. Tujuannya tidak lain untuk mendiskreditkan pesaing terberatnya, yaitu Masyumi, partai berbasis masa Islam. Pada waktu kampanye pemilu 1955 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pentolan PKI DN Aidit berteriak, jika nanti Masyumi menang di Jakarta, apakah saudara-saudara rela nama lapangan Banteng ini nanti diganti nama menjadi lapangan unta? Tidak, masa PKI dan simpatisannya kompak menjawab. Oleh karenanya, lanjut Aidit. Itu yang nomor 2 itu sebenarnya PNI itu salah. PNI ya harusnya. Ya, NU nomor. Jadi bukan ketiga ya, keempatnya didudukin PKI yang kuat di Jakarta Utara dan Timur. Sebagai menang Masyumi tidak mengubah, juga tidak pernah berniat mengubah nama lapangan Banteng menjadi lapangan unta. PKI sendiri juga tidak memakai hewan sebagai basis logo yang menyiratkan kelompok proletar, semisal sapi dan atau kerbau. PKI menggunakan logo Palu Arit, simbol komunisme internasional. Logo ini menggambarkan alat produksi. Palu adalah simbol buruh pabrik di perkotaan. Arit adalah petani di pedesaan. Kembali ke PSI yang mengubah logonya menjadi gajah. Pendekatannya di perkotaan tampak mulai membuahkan hasil. Tapi tidak demikian dengan pendekatan pedesanya. Hal ini antara lain disebabkan latar belakang pemimpin PSI yang rata-rata kalangan muda yang terdidik, rasional dan sekuler. Sementara rata-rata anak muda di desa kala itu tak peduli dengan pendidikan. Mereka cenderung mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan kalangan tua, serta mengikuti kata agama dan para tokohnya. PSI diprediksi akan berhadapan dengan PAN di perkotaan yang diterjang PDIP di pedesaan. Tetapi apapun yang mau PSI akan
akan runtuh bruk jika PSI didukung internal kekuatan berseragam yang dikendalikan kekuasaan hukum sekaligus bersenjata. Apa artinya? Status dan peran logo ternyata normatif belaka. Dia menjadi substansi filsafati yang berbau halunisasi. Logo hanyalah langit harapan untuk melukiskan identitas, entitas, dan visi serta misi. Begitupun akhirnya gajah, yang dianggap sebagai inspirasi kekuatan dan kecerdasan, tetap hanyalah seonggok hasrat politik PSI. Faktanya, PSI tetap bergantung di bawah ketiak Jokowi, sosok yang sabdanya masih ditunggu kekuasaan saat ini, yang masih dilapori setiap perkembangan situasi, yang bersinyal ke kiri tapi aksinya justru ke kanan. Jika ke kanan, PSI akan ditunggu PKS dan PAN, jika ke kiri akan dihadang PDI dan PKB yang sempat bersahabat. Jokowi berharap bisa terus mengumpulkan cuan lewat akrobat zigzag kiri kanan, kendati belum terbukti pernah punya kursi di Dewan. Keberlangsungannya dan keberlanjutan PSI adalah pertaruhan hidup mati masa depan politik terah Jokowi. Kalau Bapak menjelaskan sedikit tentang apa makna tulisan yang ingin Bapak ini? Mana tulisan itu bahwa PSI yang dimaksudkan sebagai partainya anak muda sebelah kiri, yang sebelah kanan yang sudah diambil PKS. Jadi dua angkatan muda ini. Cuman yang ini agak belakangan, menjelang 2019 kan dia baru lahir. Sementara PKS dari awal. Gitu. Itu kan gerakan muda, gerakan anak-anak. Kalau yang menurut Mas Kunto Wijoyo, orang Islam yang tidak pernah punya kekuatan di masjid. Artinya dia di kampus-kampus. Nah, sementara yang ini, yang partai yang sekarang jadi partai gajah, PSI itu kan partainya anak muda. Tetapi tidak sampai 5 tahun dia sudah rupanya udah mulai ketahuan. Itu uangnya dari siapa? Rupanya PSI ini kan hanya semacam satelit yang untuk yang mengingkari PDIP. Jadi ada kan penerbitan nanti yang berita-berita keras dikeluarkan oleh X, ya kan? Sementara induknya majalah koran ini ya cukup supaya aman gitu ya. Jadi supaya yang keras juga tetap keluar dibaca masyarakat dengan segala risikonya, tapi masih dilindungi. Jadi itu kan sebenarnya dari awal memang bersinergi antara Kembang sama di Banten ini. Nah sekarang, sebelum sekarang, ternyata dalam perjalanannya orang yang dibawa oleh Megawati, ya, dijadikan ini, ternyata dia punya misi tersendiri, misi yang agendakan. Dan itu harus ingat, misi itu belum selesai. Jadi dulu Megawati, tapi sebenarnya dia tuh kanan kiri main. Yang kiri dimainkan untuk Megawati, yang kanan untuk Prabowo. Jadi nanti dua hewan ini bisa dikerjain, yang namanya Garuda tadi. Garuda yang kepalanya doang itu. Bukan Garuda seperti lengkap. Gitu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika Garudanya Pancasila itu kan lengkap. Ada kakinya, ada ini kan banget doang. Jadi segitiga Jokowi, Megawati dan Prabowo itu bukan sekarang. Itu sudah dimulai ketika Jokowi itu datang kan dari gubernur kan, ya itu kan Prabowo main sama Ahok, ya, sama Gerindra. Jadi bagaimana segitiga itu kan, cinta itu kan tidak kurang dari rindu dan benci, benci rindu lah gitu ya. Dan ini dalam perpolitikan bisa saja terjadi ya cinta lama bersemi kembali. Ya, atau juga yang cinta lama hilang, yang baru hanya pertikaian, perkelahian. Cinta kan dalam perkembangannya kan bisa masing-masing pasangan kan bisa maunya ini, maunya itu. Jadi kalau sekarang yang jadi sasaran PSI itu, lihat itu pernyataan-pernyataannya. Memang dia pernah nyerang PDIP sebelum Jokowi mulai 2002 itu, 2022.
Itu yang diserang Islam. Dia itu Diserang, dia PSI. Oke. Yang dihajar kan kekuatan Islam. Ya. Bagaimana Islam dipecah? Dia tahu, oh, ini tradisionalisme, ini anu. Kan Guntur Romli kalau salah dulu kan di PSI juga. Pergi. Jadi banyak tokoh-tokoh yang ikut membidani ini dan Mangayu Bagio mendidik, melatih cara berpikir doktriner maupun filsafat gitu ya. Itu kan orangnya kita tahu lah. Yang menjadi maha empunya sekarang di podcast itu. Itu kan memang kiri. Nah soal sebutan PKI, sebutan apa itu belakangan, itu nomor 2. Tetapi kekuatan ini adalah untuk bagaimana Pancasila itu ditafsirkan mereka. Jadi untuk mengeliminasi Islam yang ikut kekuatan politik Islam yang melahirkan Indonesia ini. Nah kalau udah situ, udah pecah, kami yang ini. Meskipun caranya ya mungkin tidak seperti dulu, wah proletar, sama rata, sama rasa. Ya kalau mempergunakan ID-nya Semaun 19 awal abad 20 ya nggak laku. Ya orang boleh gayanya gaya barat. Komunis itu kan beranak pinak. Kalau pohon punya ranting itu macam-macam lah. Ya, orang yang belajar soal ideologi itu kan tahu tuh bagaimana gereja pun juga bisa melahirkan teologi pembebasan dan Islam pun juga ada yang bahkan di Muhammadiyah namanya Muhammadiyah Marhen kan gitu ya. Kan ada itu. Itu ya kanan kiri itu kan cuman yang kita khawatirkan ketika dia sudah tidak menjadikan agama menjadi referensi yang objektif. Di satu sisi juga tidak apa ya punya kiai gitu, mengkiaikan, mengkultuskan, mengidolakan pada person, pada figur. Tetapi terjebak pada bagaimana menjadikan seorang yang kuasa dijadikan figur, jadikan kan kemarin ada namanya Jokowi itu pantas jadi nabi. Nah, Jokowi itu Jokowisme gitu. Tahan. Soekarnoisme. Itu jangan dikira juga sudah mati. Masih ada yang itu. Bahkan ada yang ngaku-ngaku, kemarin saya ketemu Bung Karno. Ada. Sampai sejauh itu. Dibawa kepada mitologi. Itu terjadi. Jadi kalau saya mengatakan bahwa atau PSI itu bangkitan PKI yang kita bayangkan, kita baca dari 65 itu tidak persis itu. Itu ada modifikasi, ada mutasi-mutasinya. Tapi dasarnya bahwa saya nggak bilang agama, udah langsung aja Islam gitu. Itu tidak boleh macam-macam. Jadi Islam itu didegradasikan. Itu seperti ya agama ya di dalam seperti snowboardnya dulu. Urusan masjid, urusan apa ya sangat domestik, jadi ya nggak boleh. Padahal kan tidak begitu. Jadi Bapak ingin bilang bahwa PSI sesungguhnya adalah lawan utama partai Islam. Iya, kalau ini tolong Pak orang-orang Islam jangan, tentu harus ngerti anunya itu ya sekarang. Ketika pragmatisme itu menjadi jalan utamanya kehidupan politik melalui partai politik, bicara kayak ideologi itu nggak menarik. Makanya nggak aneh kalau Pak Prabowo bilang sampai, bahwa kalau kita ini mendingan kita jadikan satu partai, gitu, partai tunggal, terus dengan senyum yang agak kurang enak gitu. Wah, itu nggak demokratis. Itu bahasa tubuhnya kelihatan. Bahwa arahnya juga mungkin jangan-jangan ke situ. Jadi kalau nggak partai tunggal ya artinya menjadi ultra nasionalis di bawah kayak Nasakom lah. Ya semacam itu yang bergaya. Ya kalau nggak ada dua totaliter itu. Kalau nggak komunis ya fasis.
Itu sama totaliter juga. Itu bisa dilahirkan dari bukan saja tentara, dari ruang sipil bisa. Oke Pak Joko, pemirsa, Anda bisa merenung ya dan menilai apa yang dikatakan oleh Pak Joko Sumpeno itu. Dan semuanya sejarah yang akan membuktikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.